Sejumlah tokoh dan seniman di Yogyakarta menggelar aksi di bantaran Kalicode, Yogyakarta. Mereka mendeklarasikan dukungan terhadap calon perseorangan atau calon independen untuk bertarung dalam pilkada serentak pada 2017. Mantan Ketua KPK Busro Mukodas yang menjadi salah satu penggagas aksi ini menyatakan gerakan ini merupakan pelajaran bagi partai politik karena adanya krisis kepercayaan dari masyarakat. Ini pelajaran buat parpol, walaupun gerakan ini bukan anti parpol, kita tidak ada urusan dengan parpol apalagi anti parpol. Tapi ini satu proses penyadaran aja, bahwa untuk bisa memimpin Kota Madya Yogyakarta bisa lewat jalur non parpol dan ini akan kita garap dengan sungguh-sungguh. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menganggap perlu adanya jalur perseorangan atau independen bagi calon di luar parpol dalam pilkada. Independen itu perlu diberi ruang, tetapi partai politik juga jangan dihambat, sehingga jangan dipertentangkan ini ada deparpolisasi, tidak. Pokoknya parpol jalan sesuai dengan fungsi konstitusionalnya, calon independen juga harus diberi ruang karena banyak orang baik yang juga tidak mendapat tempat di parpol kan gitu. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo juga tak merasa perlu adanya dikotomi calon independen dan calon yang berasal dari parpol. Sebab yang terpenting adalah mendapat kepercayaan dari masyarakat. Kita tidak ingin memotong calon independen. Kalau toh calon independen terpilih, ya nggak ada masalah. Itu kan pilihan rakyat. Seharusnya tak perlu ada kekhawatiran dengan munculnya calon perseorangan dalam pilkada. Sebab calon perseorangan lahir dari ikhtiar politik anggota DPR yang menjadi kepanjangan tangan partai politik dalam bentuk undang-undang pilkada. Apalagi undang-undang pilkada juga memberikan kewenangan kepada parpol untuk mengusung calonnya dalam pilkada. Tim Liputan Metro TV. Saya akan kembali ke Mas Tobas. Mas Tobas, kenapa sih banyak yang gerah dengan Ahok memutuskan untuk maju melalui jalur perseorangan? Ya, menurut kami mesti tidak perlu harus menjadi gerah ya jika ada calon yang berkualitas kemudian maju melalui jalur perseorangan. Dan menurut saya apa yang terjadi fenomena saat ini harusnya dilihat sebagai satu bentuk otokritik terhadap parpol. Ya, Partai Nasdem kemarin misalnya Pak Surya Paloh dalam pelantikan DPW DKI sudah menyatakan bahwa ya ini ujian, ini challenge bagi partai politik. Kita harus berani menyatakan bahwa memang ada beberapa hal yang harus kita perbaiki. Jangan terus-menerus kita selalu merasa yang paling benar dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa di tengah-tengah persepsi yang masih negatif terhadap partai politik, maka kita harus coba melakukan satu refleksi apa sih kekurangan-kekurangan partai politik, apa sih yang harus diperbaiki, mengapa kepercayaan masyarakat kepada partai politik tidak begitu tinggi. Nah, ini harus kita jawab. Jangan sampai kemudian kita selalu merasa bahwa ya masyarakat yang salah, kita yang benar, tidak boleh begitu. Kalau merasa benar. Kalau Mas Gun melihat kenapa parpol atau pihak-pihak banyak yang gerah begitu? Apakah ini menutup kemungkinan adanya bagi-bagi politik kekuasaan sehingga mereka gerah atau seperti apa Mas Gun? Gini ya, saya melihat ada satu fenomena di mana partai itu seringkali kemudian mengalami problem. Dan problem itu real. Contohnya misalnya isu yang sangat elitis, pada saat kemudian partai itu banyak sekali kemudian isu-isu yang digulirkan itu menjadi isu elitis. Dan itu kemudian membuat gerah masyarakat. Nah, sementara juga aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk partisipasi non-konvensional itu membuat gerah partai gitu kan. Nah ini kemudian melahirkan sejumlah paradoks. Nah paradoks itu sebenarnya tidak perlu dibuat dikotomi karena memang akan selalu ada evaluasi dari publik terhadap partai pun sebaliknya. Partai akan juga mengalami dialektika dengan publik. Satu hal yang sangat wajar ketika misalnya contoh aktivitas partai politik yang terrepresentasikan melalui figur-figur di DPR misalnya yang lebih banyak domain isunya itu isu-isu publik elitis seperti misalnya pembangunan gedung, revisi RUU KPK gitu ya. Ini kan akan menyebabkan publik tidak mendapatkan rembesan apa sih fungsi-fungsi partai itu realnya dalam konteks kerja-kerja sebagai entitas publik ya. Terlalu elitis begitu elitis. Ya. Dan itu menyebabkan lahirnya satu, seberapa percaya publik pada partai, dan apakah ketika percaya itu kemudian mereka bisa melakukan semacam ikatan emosional, psikopolitis dan partai itu yang disebut dengan
lemahnya party ID di masyarakat. Lantas Ya. sebenarnya tidak ada salahnya dong maju melalui jalur perseorangan? Sangat tidak salah dan memang harus dan itu kan sudah diundang-undangkan dan itu harus selalu dijaga. Maksud saya ketika ada jalur partai dan ada jalur perseorangan dan jalur perseorangan ini bisa menjadi semacam best alternatif ketika partai itu tidak bisa menjadi harapan dan bisa menjadi kanal yang demokratis. Kan ini hal yang lumrah aja. Maksud saya partai idealnya memang bisa menjadi satu institusi yang bergerak jauh lebih terstruktur, jauh lebih responsif dan jauh lebih bermanfaat. Ini artinya apa keuntungannya bagi parpol yang mendukung seorang calon independen khususnya Pak Ahok? Ya berarti kan ada satu bacaan di mana ada satu reaksi yang positif di publik terkait dengan posisi kandidat independen dan partai sebenarnya ketika misalnya setelah tentu dengan bacaan-bacaan politiknya, analisis segala macam ya, opportunity termasuk, itu bisa saja kemudian mendukung. Tetapi tentu jalurnya bukan dari jalur partai dan atau gabungan partai, kecuali ada beberapa partai yang juga menyediakan kursi sehingga si jalur independen ini kalau misalnya tidak bisa maju, ya bisa saja kemudian dari jalur partai politik. Apakah ada alternatif itu apabila nanti jalur independen terganjal, kemudian ada alternatif untuk Ahok maju melalui parpol-parpol yang mendukung di belakangnya, Mas? Ya, dalam politik yang dinamis tentu segala opsi dan segala kemungkinan akan sangat terbuka ya. Tapi pada saat ini kita sudah mendorong dan meneguhkan sikap bahwa Pak Ahok maju melalui jalur independen, ya kita coba itu dulu ya. Nanti kita lihatlah kalau misalnya ternyata ada halangan, hambatan dan sebagainya, baru kita akan diskusikan opsi-opsi lain. Tapi yang jelas sampai saat ini Pak Ahok dan Pak Heru sudah memutuskan melalui jalur perseorangan, maka kita akan dorong itu menjadi berhasil. Saya nanti ingin tanyakan pendapat dari Nasdem terkait dengan tudingan deparpolisasi. Ya. Saya juga nanti ingin tanyakan apakah deparpolisasi tudingan yang relevan atau tidak. Kami akan membahasnya sesaat lagi. Khawatir tidak dikatakan Anda menjadi bagian dari deparpolisasi? Ya sebenarnya istilah deparpolisasi tersebut juga tidak tepat, bahwa seolah-olah ketika ada pihak yang mengambil jalur perseorangan maka berupaya untuk menisbikan, meniadakan partai politik, padahal tidak juga. Ya tergantung bagaimana kita menempatkan partai politik itu seperti apa. Apakah dia menjadi pusat dari semua keputusan-keputusan politik, ataukah bisa berbagi juga keputusan politik ini juga bisa diambil dari inisiatif dan partisipasi masyarakat. Nah, jadi menurut saya tidak tepat lah. Kalau dikatakan deparpolisasi mungkin hanya karena ada pihak-pihak yang ingin membenturkan persoalan independen dengan parpol. Ya. Padahal kita sendiri partai politik ini kan sebenarnya sudah sepakat bahwa untuk pilkada itu tersedia 2 jalur. Kenapa kita sudah sepakat? Karena kita sudah tuangkan dalam bentuk undang-undang. Jadi kita harus konsisten ketika kita sudah menyediakan ruang itu dan ada orang yang mengambil jalur independen, kemudian ada parpol yang juga menempatkan dirinya dalam posisi untuk mendukung tokoh tersebut, tidak ada salahnya. Tapi anehnya undang-undang dibuat oleh DPR yang berasal dari parpol, dan parpol sudah sadar betul ada avenue itu begitu. Nah, kenapa akhirnya dipermasalahkan menjadi deparpolisasi? Kalau Mas melihat kenapa sebenarnya? Ya menurut saya ya mungkin karena ada kekhawatiran terhadap proses pilkada di DKI Jakarta ini. Usaha untuk sengaja menjegal atau seperti apa? Bisa saja seperti itu ya. Mudah-mudahan tidak, tapi bisa saja seperti itu karena memang apa yang terjadi di DKI Jakarta ini menurut saya fenomena yang luar biasa ya, di mana Pak Ahok sendiri tidak pernah menyuruh misalnya relawan dari teman Ahok untuk mengumpulkan KTP, tapi mereka berupaya untuk melakukan inisiatif sendiri. Nah, jadi inisiatif-inisiatif yang muncul dari grassroots, dari akar rumput masyarakat inilah yang kemudian ya menjadi fenomena, dan sayangnya kemudian apa yang terjadi ini bukan dilihat dengan kacamata yang positif, tapi dilihat dari kacamata yang negatif, akhirnya menimbulkan istilah deparpolisasi ini. Kalau Mas Gun melihat deparpolisasi sebagai usaha untuk menjegal atau memang ini ada usaha untuk mereduksi peran parpol dengan maju melalui jalur independen? Ini yang disebut dengan kesalahan dalam berlogika sih menurut saya. Jadi begini Mas Rory, kita harus posisikan istilah deparpolisasi itu jangan kemudian menjadi wacana yang menyesatkan. Istilah deparpolisasi ini kan pada saat ada aktivitas yang sistemik untuk menegasikan atau menafikan peran atau fungsi partai politik. Jadi ini bukan? Jadi ini jelas bukan. Jadi bukan deparpolisasi. Ini kan hanya opsi yang sudah tersedia dan itu dilegitimasi oleh undang-undang gitu. Jadi bagi saya
apakah itu kemudian bagian dari strategi untuk mereduksi misalnya peran-peran yang sekarang menguat di publik gitu ya. Contohnya misalnya seperti sekarang kan muncul bergeliat aktivitas relawan gitu, atau yang ingin mengusung misalnya salah satu kandidat dari jalur perseorangan. Nah ini harus dibaca kalau kemudian sebagai strategi untuk attacking gitu ya, itu agak riskan karena menurut saya bisa menyesatkan logika-logika yang dibangunnya. Kalau kemudian deparpolisasi itu diidentikan dengan kandidat independen atau jalur perseorangan, ini kan sama dengan sedang memberi edukasi politik yang menurut saya tidak tepat. Padahal ada 11 pasangan independen yang menang di pilkada sepanjang tahun 2015. Betul. Dan hanya ini saja yang dikatakan deparpolisasi. Iya, dan itu kan berarti kan ada semacam kerancuan berpikir dan bahkan berpotensi menyesatkan. Apa contoh deparpolisasi yang sudah kita alami? Ya, kita pernah ngalami di era Orde Lama ya, pada saat Pak Karno memutuskan untuk dekret, ya kan? Dan itu kemudian jelas fungsi partai waktu itu tidak efektif, dan korporatisme politik di era Orde Baru. Pada zaman Pak Harto, fungsi partai itu dikerdilkan lewat fusi partai, kemudian setelah fusi, kemudian partai-partai itu menjadi hanya ornamen, dan ada poros yang dibangun, ABRI, birokrasi Golkar, dan itu selalu memenangi penguasaan birokrasi, dan pemilu pun Golkar selalu menang. Padahal waktu itu entitasnya bukan partai. Sehingga ada secara sistemik itu menegasikan fungsi dan peran partai sebenarnya. Meskipun ada, tetapi jelas-jelas ini tidak kemudian diposisikan sebagai entitas yang berfungsi dengan baik. Begitu itu baru deparpolisasi. Itu deparpolisasi. Kalau ini menurut saya bukan deparpolisasi. Baik, apa yang ingin Nasdem sampaikan bagi parpol lain dalam kaitannya dengan dukungan untuk calon independen Ahok? Ya, partai politik yang jelas harus mau membuka dirinya terhadap dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Bagaimana kemudian kita harus bisa menyerap sebanyak mungkin apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat ya. Yang jelas kita di antara partai politik tidak boleh hanya berkutat di antara kita partai politik saja, tapi kita harus bisa cair ya, bersatu dengan masyarakat sehingga gapnya tidak terlalu jauh. Baik. Dan mudah-mudahan dengan cairnya antara parpol dan masyarakat membuat kepercayaan masyarakat ya, kepercayaan publik kepada parpol menjadi meningkat. Baik, Mas Bas terima kasih waktunya, Mas Gun Gun terima kasih waktunya. Demikianlah perbincangan kami pemirsa di Prime Time News kali ini.